أجمعين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik kemudian mengikutinya dalam mengamalkan, mewujudkan nasihat itu pada kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan masalah akidah keimanan seperti yang kita rencanakan, bahwa kita akan mempelajari rukun Islam, rukun iman, dan kemudian ihsan. Tapi karena darurat membutuhkan akidah terlebih dahulu, rukun imannya kita dahulukan, baru kemudian rukun Islam setelah itu. Nah, rukun iman sudah selesai kita bahas di pertemuan yang lalu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir dan juga pada ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Kemudian kita lanjutkan ke rukun Islam. Rukun Islam itu dimulai ada 5 rukun Islam. Makna rukun sudah pernah kita bahas pada awal majelis kita. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, seperti yang kita ketahui, rukun-rukun itu diibaratkan seperti tiang yang jika salah satu dihilangkan, maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri tegak. Termasuk diantaranya rukun Islam ini, yang terdiri dari 5 tiang, 5 rukun, yang jika salah satu ditinggalkan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai orang Islam. Dalam tanda kutip, bangunan Islam itu tidak akan bisa didirikan di dalam dirinya. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu berarti kesaksian. Kesaksian itu bermakna ketundukan. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam, maka Islam itu memiliki rukun pertama, yaitu bersaksi. Bersaksi itu berarti tunduk. Kesaksian yang dibutuhkan bagi setiap orang yang mengaku dirinya Islam, bagi setiap orang yang menginginkan dibangunnya bangunan Islam di dalam dirinya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. An tashhada an la ilaha illallah, menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pernah kita pelajari juga di dalam pelajaran akidah. Menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang ada. La ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, memiliki makna tidak ada sesembahan yang patut disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang patut disembah di alam semesta kecuali Allah, berarti secara tidak langsung mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang sama dengan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada
satu zat pun yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu zat pun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian ini, pengakuan ini nantinya diharapkan menumbuhkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyadari bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya, Allah lah yang menggenggam kehidupannya, dan tidak ada yang bisa menopang hidupnya di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu menjadikan dia tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian ketika seseorang menyaksikan Allah lah Tuhannya, maka pada saat itu ketundukan dia kepada Allah tanpa kompromi, tanpa didahului pertanyaan terlebih dahulu, itulah yang dinamakan tunduk. Ketika dia mendengar perintah dari zat yang disembahnya, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan di dalam hatinya, itulah yang dinamakan tunduk. Ketika dia mendengar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya, maka itulah yang dinamakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesaksian atas esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketundukan itu akan membuahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kepentingan yang dia dahulukan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kepentingan selain Allah itu bukan kepentingan menurut dia. Kepentingan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ujungnya mengarah kepada ikhlas, kemurnian, ketaatan. Tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya makna ibadah adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari ibadah. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan segala bentuk keterikatan. Memurnikan ketaatan adalah menghilangkan segala bentuk keterikatan dan ketundukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keterikatan itu berbeda-beda porsinya setiap individu, tebal tipisnya setiap individu. Keterikatan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menghalangi seseorang untuk memurnikan ketaatan tadi. Ada orang yang terikat dengan hartanya, ada orang yang terikat dengan pangkatnya, ada orang yang terikat dengan kecintaan terhadap anak, ada orang yang terikat dengan kecintaan terhadap istri, ada orang yang terikat dengan kecintaan terhadap sahabat, ada orang yang terikat dengan kecintaan terhadap benda-benda materi, duniawi. Ada orang yang terikat dengan kecanggihan, ada orang yang terikat, bahkan bisa terikat dengan dirinya sendiri, terikat mengagumi dirinya sendiri. Ada orang yang terikat dengan intelektualitasnya, sehingga dia melupakan inti dari diciptakannya dia hidup di dunia ini, yaitu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali memutus segala keterikatan ini dan kembali menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Keterikatan-keterikatan itulah yang disimpulkan oleh para ulama menjadi 4 hal. Yang pertama adalah setan, yang kedua adalah dunia, yang pertama setan, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah keakuan, ego di dalam diri, kemudian yang terakhir adalah dunia.
seperti yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa Hafadil Ghali, ayulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Jagalah hati agar dia bisa murni ketaatannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Setan, nafsu, ego. Ego itu keakuan yang paling tipis, lebih tipis daripada hawa nafsu. Inilah yang dikatakan oleh seorang ulama, akhir keterikatan yang keluar pada diri seseorang sebelum dia mencapai derajat siddiqin di sisi Allah adalah ego ini. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keegoan di dalam dirinya, sehingga tidak ada aku lagi, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah aku. Itu makna kesaksian la ilaha illallah yang paling tinggi. La ilaha illallah la masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu hanya embel-embel saja. Selain Allah itu fata morgana. Hakikat yang ada yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ego, kemudian yang terakhir adalah dunia. Siapa yang bisa memutuskan 4 hal ini, maka dia akan murni ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selagi 4 hal ini mengitari hatinya, maka dia belum bisa disebut sebagai orang yang mukhlis atau mukhlas. Belum dimurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian yang sebenarnya adalah kesaksian yang keluar dari lubuk hati yang menghasilkan sifat ikhlas, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun demikian, yang dimaksud syahadat di sini tentunya tidak mungkin syahadat yang memiliki kualitas seperti yang saya bahas tadi. Artinya setiap orang yang dengan lisannya mengucapkan syahadat, maka dia dihukumi sebagai orang Islam. Baik syahadat itu sekedar keluar dari lisannya, atau syahadat itu memang sudah benar-benar memiliki bobot di dalam hatinya. Yang jelas, orang bisa menghukumi manusia dari sisi lahiriahnya. Ketika manusia itu mengucapkan syahadat, maka dia hukumnya Islam. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas makna syahadat ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu pada permasalahan ini. Setiap orang yang mengucapkan syahadat, maka dia disebut Islam. Sedangkan hati dia, keyakinan dia terhadap ucapannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia hidup di dunia ini hanya bisa menghukumi yang lahir saja. Seperti yang terjadi, seorang sahabat yang berperang, kemudian ketika musuh sudah tergeletak di hadapannya, sahabat ini menghunuskan pedang hendak membunuh musuh tadi. Tiba-tiba musuh Islam ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia menghukumi syahadat ini hanya sebagai tameng saja, sebagai perisai supaya lolos dari pedangnya. Maka dia tetap menancapkan pedangnya ke perut musuh tadi sampai mati. Sampai mati musuhnya. Sebab dia beranggapan syahadat musuh Islam ini hanya sebagai tameng saja supaya lolos dari pedangnya. Nah, itu diketahui oleh beberapa sahabat yang lain, akhirnya sampai ke telinga Nabi besar Muhammad SAW. Lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW dan ditanya, apakah betul itu kau lakukan? Kata sahabat tadi, benar wahai Rasulullah, karena syahadat dia ini cuma sekedar menipu saya saja supaya dia bisa lolos dari pedang saya. Kata Rasulullah SAW, asyaqaqta qalbahu? Apa kamu membelah dadanya sehingga kamu bisa tahu isi hati orang tadi?
Dan pertanyaan itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW sambil terlihat wajah Rasulullah SAW ini merah karena marah terhadap ulah sahabat yang gegabah tadi. Ini menunjukkan bahwa masalah syahadat keislaman seseorang ini bukan masalah yang sepele. Kemudian kita bisa menghukumi orang ini kafir, orang ini Islam sesuai dengan dugaan kita. Tidak diperbolehkan di dalam hukum agama menghukumi seseorang berdasarkan dugaan. Berdasarkan dugaan tidak diperbolehkan. Nanti kita akan mempelajari di dalam bab fikih ini. Hukum syariat ini menghukumi segala sesuatu dengan jelas, dengan kesaksian, bukan berdasarkan dugaan. Karena hukum tidak bisa berdiri di atas dzan, di atas dugaan. Tidak bisa. Makanya hukum potong tangan misalnya bagi pencuri tidak bisa saksinya kamera film, tidak diterima di dalam pengadilan Islam karena kamera bisa dibuat oleh seseorang. Saksinya apa? Foto. Tidak diterima, harus ada saksi manusia yang melihat atau pengakuan dari pencurinya. Begitu juga nanti hukum tuduhan ghadaf, orang yang menuduh orang selingkuh, misalnya istrinya selingkuh atau menuduh orang berzina dan lain-lainnya, harus ada aturan-aturannya, tidak bisa dengan dugaan saja. Nah, begitu pula orang yang bersyahadat, maka hukumnya adalah Islam. Hukumnya adalah Islam. Dan ketika dia bersyahadat, hukum-hukum Islam berjalan pada diri orang tersebut yang membedakan antara dia dengan orang non-Islam. Dari mulai hukum warisnya, hukum nikahnya, sampai ketika dia wafat, hukum-hukum yang berjalan pada orang tersebut harus hukum Islam yang harus dibedakan dengan orang non-Islam dari kalimat syahadat tersebut. Artinya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ulama ahlu sunnah wal jamaah menggolongkan orang Islam itu menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah orang Islam secara lahir dan batin. Mereka inilah orang-orang Islam di dunia dan di akhirat. Di dunia hukum dia hukum orang Islam dengan syahadat lahiriahnya. Nah, nanti ketika di akhirat dia akan dibangkitkan bersama rombongan orang-orang Islam, kelompok orang-orang Islam. Artinya batinnya sesuai dengan kesaksiannya. Yang kedua, orang kafir di dunia tetapi dibangkitkan nanti bersama kelompok orang Islam. Mereka itulah orang-orang yang dihukumi kafir di dunia tapi nanti dibangkitkan bersama orang-orang Islam. Mereka itulah orang-orang beriman yang menyembunyikan keislamannya untuk keselamatan dirinya. Bisa terjadi mungkin di zaman kita orang-orang yang misalnya berada di dalam biara, dalam gereja misalnya, kemudian dia menyembunyikan keislamannya dan dia takut kalau dia nampakkan keislamannya, misalnya takut dibunuh, atau di negara yang mayoritas non muslim, kalau dia munculkan keislamannya akan terancam jiwanya atau terancam keluarganya dan lain-lainnya, maka dia sembunyikan keimanannya. Orang di sekitarnya mengetahui dia ini orang kafir karena dia menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan sholatnya. Dihukumi kafir karena dia tidak jelas, keimanannya tidak nampak, tapi dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang Islam. Itu pula yang disimpulkan terhadap Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia menyembunyikan keimanannya untuk maslahah Rasulullah SAW, untuk kepentingan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bisa menjembatani antara Nabi dengan orang-orang kafir waktu itu, karena Abu Thalib tidak berani orang-orang kafir itu berbuat semena-mena terhadap Rasulullah SAW. Nah,
Ada sebagian ulama yang mengatakan dia ini adalah dihukumi kafir di dunia, tapi dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang Islam. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Walaupun salaf kita mengatakan dia muslim, mukmin fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kafir fid dunya wa kafir fil akhirah. Kafir di dunia, kafir di akhirat adalah orang-orang kafir yang menunjukkan pembangkangannya, pendustaannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jelas-jelas dia kafir, dan memang itu keluar dari lubuk hatinya, pendustaan itu, dan dia nanti dibangkitkan bersama kelompok orang-orang yang kafir. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang muslim di dunia tapi dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang munafik seperti yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan keislamannya hanya supaya bisa hidup aman di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, karena mereka menampakkan keislaman, sebetulnya di dalam hatinya benci terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menampakkan keislamannya musuh dalam selimut, tapi di balik itu mereka merongrong Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan beberapa kali mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay, Ra'isul Munafiqin, kepala orang-orang munafik. Ada kepala orang-orang saleh, ini ada kepala orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay yang hidupnya mengganggu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi walaupun demikian, ketika mendekati ajalnya, Abdullah bin Ubay ini meminta baju terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Rasulullah SAW, baju yang dikenakan oleh Rasulullah SAW, dalam riwayat dibuka bajunya oleh Rasulullah SAW, diserahkan ke Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini berpesan kepada anaknya, nanti kalau saya dikubur, kenakan baju Muhammad ini ke dalam diri saya. Artinya hati kecil itu ada rasa iman terhadap Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu tidak ada celah bagi orang untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada celah sebetulnya. Tapi karena mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu baju itu diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay sebagai balas budi karena Abbas, paman Rasulullah SAW, waktu tertawan di peperangan Badar, bajunya robek-robek, tidak punya baju lagi. Yang memberi baju kepada Abbas ini adalah Abdullah bin Ubay. Balas budi Nabi Muhammad SAW memberikan bajunya ke Abdullah bin Ubay. Pernah suatu ketika tersiar berita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang setia. Datang ke Rasul SAW, wahai Rasulullah, aku mendengar kabar engkau memerintahkan beberapa sahabat untuk membunuh ayahku. Aku minta, wahai Rasul, jika engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh ayahku, perintahkan aku, jangan orang lain. Biar aku yang membunuh ayahku, sebab aku takut kalau orang lain yang membunuh ayahku, nanti aku punya rasa dendam terhadap orang itu. Jadi biarkan aku yang membunuh ayahku sendiri. Kata Rasul SAW, mana mungkin aku memerintahkan hal itu, nanti akan tersiar berita bahwa Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay ini secara lahir dia Islam, sholat bersama Rasul SAW, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa timbul fitnah di mana-mana nanti. Padahal sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian diantaranya kata para ulama ada orang-orang Islam
yang KTP-nya saja Islam, tapi dia tidak. Kalau di zaman sekarang ini KTP-nya Islam, tapi dia sama sekali tidak melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. La shalah wala shom, salat enggak. Salatnya Idul Fitri kalau dapat sarung baru aja. Puasa juga enggak. Apalagi zakat dan haji. Bahkan yang lebih parah, iman terhadap Allah enggak ada di dalam itu. Jadi betul-betul Islam KTP. Ini di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum alam ini yang mengatur bumi katanya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bumi. Jadi kita ini harus berbaik hati terhadap bumi, nanti alam, kita baik hati terhadap alam, nanti alam berbaik hati. Rabbak di mana? Tuhan ini di mana? Jadi alam yang berbuat baik kepada kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ucapan-ucapan seperti ini, sadar atau tidak. Kadang-kadang orang mengucapkan sesuatu, dia sadar atau tidak, bisa mengeluarkan dia dari agama yang lurus. Nah, orang-orang yang seperti ini KTP-nya Islam. Karena KTP-nya Islam dihukumi secara Islam. Karena kita menghukumi secara lahir. Walaupun dia mati dalam keadaan maksiat. Walaupun mati dalam keadaan maksiat. Nasallallahu alaihi, semoga Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan taat, sehat walafiat, dan ditutup dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Walaupun dia mati dalam keadaan maksiat, kalau KTP-nya Islam harus dihukumi secara Islam. Oh, matinya gantung diri, sholat kan? Karena KTP-nya adalah Islam, tidak boleh matinya gantung diri. Oh, ini berarti kafir. Dari mana kafir? Yang menentukan kafir atau tidak itu hati. Kecuali kalau dia secara terang-terangan mengucapkan atau menunjukkan dengan perbuatannya bahwa dia ini adalah orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Nah, ini baru jelas-jelas kafir. Nah, kemudian selanjutnya syahadat, kesaksian, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak diterima kesaksian keislaman seseorang kecuali dia mengucapkan syahadat atas Allah dan atas Nabi Muhammad SAW. Dua syahadat ini harus bergandengan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, walaupun lemah, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul kepada nama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, demi nama yang kau sertakan setelah namamu, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allah bertanya kepada Adam dan Allah Maha Tahu. Pertanyaan ini sebagai hikmah untuk kita, supaya kita tahu, ada tanya jawabnya. Padahal Allah Maha Tahu. Wahai Adam, dari mana engkau mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari mana engkau mengetahui nama itu disertakan setelah namaku? Kata Adam alaihissalam, ketika kau tiupkan ruh ke dalam diriku, pertama yang aku lihat di bawah arsy-Mu tertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan aku tahu tidak ada nama yang disertakan setelah namamu kecuali dia ini orang yang paling kau cintai, makhluk yang paling kau muliakan, makhluk yang paling kau cintai. Tidak sah syahadat seseorang, keislaman seseorang, kecuali dia bersyahadat, bersaksi Allah itu tidak ada Tuhan selainnya, dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berada dalam agama, dia berada dalam tauhid, dia mengimani Allah itu esa,
dia tidak mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, masih ada kewajiban yang satu lagi, yaitu mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengakui Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak sah keislamannya dan dia tidak tergolong orang Islam, dan hukumnya di dunia ini sama seperti hukum orang-orang non-Islam. Sama. Yaitu kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan kiblat orang Yahudi itu adalah iblis. Iblis. Siapa yang keimanan iblis ini luar biasa. Dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengakui Adam sebagai khalifatullah. Tidak mau mengakui. Dan ditolak keimanan iblis itu, dianggap sebagai orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia enggan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Orang Yahudi memiliki sifat-sifat iblis di dalam hatinya yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Rasulullah. Walaupun ada orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Nah, sama di zaman kita ini, ketika ada orang yang menyembah Allah tapi dia tidak percaya terhadap Rasulullah SAW, maka dia bukan orang Islam. Percaya kepada Allah, dia percaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Percaya menyaksikan Rasulullah SAW sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengimani Nabi Muhammad SAW, memuliakan Rasul, mengagungkan Rasulullah, mengikuti di dalam kehidupan sehari-hari, dan mengimani segala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya dia tidak mengakui wujud seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan Rasulullah itu penutup segala kenabian, dan di dalam hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa dirinya itu adalah penutup segala kerasulan, dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani siapa Nabi Muhammad SAW dan memuliakan Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengimani Rasulullah SAW, bagaimana dia akan mengimani Al-Quran yang sampai di tangannya? Siapa yang membawa Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak mengagungkan Rasulullah SAW, bagaimana dia akan mengagungkan Al-Quran yang ada di tangannya? Karena yang membawa, mengemban amanah wahyu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu keimanan, barometer keimanan seseorang itu diukur di dalam agama ini, diukur atas dasar cintanya dan pengagungannya terhadap pembawa risalah itu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengagungkan pembawa risalah ini, dari mana dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui pembawa risalah ini, Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengulang-ulang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta
hatta yakunu hawahu tabi'an lima jittu bihi atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga keinginan-keinginan dirinya ini mengikuti syariat yang aku diutus untuk membawanya. Mengikuti aku, kata Rasul SAW, yang aku ini diutus untuk mengemban syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dibarengkan, digandengkan ketaatan ini, taat harus kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang akan taat kepada Rasul kalau dia tidak mengimani Rasul? Bagaimana orang akan taat kepada Rasul kalau dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasul SAW, bagaimana kedudukanku di sisimu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada hartaku, daripada istriku, daripada anak-anakku, daripada segala sesuatu selain diriku. Kata Rasulullah, daripada dirimu wahai Umar, kalau diriku aku masih lebih mencintai diriku wahai Rasul. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu mengutarakan penyakit yang ada di dalam dirinya, karena dia manusia biasa, bukan orang yang maksum. Dan ini oleh para ulama disimpulkan, setiap guru, setiap murid terhadap syekhnya, dia harus berbicara jujur. Harus berbicara jujur. Setiap murid terhadap syekh spiritualnya, dia harus berbicara jujur. Kalau tidak berbicara jujur, dari mana dia bisa mengetahui penyakit? Seperti pasien yang datang ke dokter, kalau dia tidak mengutarakan penyakitnya, dokter itu tidak mungkin mengobati penyakitnya. Sudah syarat sah untuk diobati mengutarakan penyakitnya. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengutarakan penyakit yang ada di dalam dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau diriku ya Rasulullah, saat ini aku masih lebih mencintai diriku daripadamu. Kata Rasul SAW, idzan lam yakmul iman. Kalau itu belum sempurna iman. Kemudian kata para ulama, Nabi Muhammad SAW waktu itu adalah pemimpinnya para guru Rasulullah SAW, pemimpin para syekh spiritual. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan nazrah ke dalam dada Sayyidina Umar bin Khattab yang menghilangkan kotoran-kotoran itu di dalam dirinya. Kemudian Sayyidina Umar mengucapkan, Al-ana ya Rasulullah, sekarang ini aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Saat itu juga kata Rasulullah SAW, idzan kamulah iman. Kalau begitu sekarang ini sempurna iman kamu. Sempurna iman. Artinya ini menunjukkan Rasul SAW ini kalau memerintahkan kita misalnya untuk membunuh diri kita, maka itu harus kita lakukan. Diri kita terhadap Rasul itu harus lebih kita cintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam riwayat kalau Rasul SAW mendatangi rumah kita, kemudian menunjuk istri kita, maka istri kita itu wajib kita ceraikan, lalu kita serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu tidak terjadi. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya milik Nabi Muhammad SAW dan wajib kita haturkan untuk Rasulullah SAW. Nah, makanya kita dapati bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Rasul SAW sehingga beberapa sahabat pada waktu peperangan Uhud
sampai mengorbankan badannya untuk anak panah dan tombak demi hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan yang luar biasa. Ini dirinya ini tidak ada artinya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain ada baru manten baru kawin ini, baru kawin tengah malam ada panggilan perang, dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut peperangan, ditinggal istrinya berangkat perang dan gugur di medan pertempuran. Baru menikah hari itu, gugur di medan pertempuran, satu-satunya jenazah yang basah. Kata sahabat, jenazah siapa ya Rasul? Basah di tengah-tengah padang pasir, airnya dari mana? Basah. Kata Rasul SAW, ini jenazahnya Fulan bin Fulan, dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya dia mengikuti peperangan ini dalam keadaan janabah sampai tidak ada, karena dia tidak mau berlambat-lambat menyambut panggilan Rasul SAW sampai tidak mandi janabah dia. Dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat ini mengetahui makna syahadat. Ini menyelami makna dari syahadat, sehingga dia mengucapkan syahadat ini secara murni. Kemudian kita kembalikan ke dalam diri kita ini. Apa yang sudah kita buktikan dalam syahadat kita, yang kita ucapkan paling sedikit 5 kali sehari di dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat kadar kesaksian kita ini untuk Allah dan untuk Nabi-Nya Muhammad SAW. Sampai di mana pengorbanan kita untuk Allah, dan sampai di mana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad SAW. Apakah kita bisa berkorban untuk Rasul SAW di zaman ini? Sangat bisa, dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kembali di tengah-tengah umat manusia yang dalam keadaan gelap, yang dalam keadaan sesat. Di zaman yang penuh dengan tipu daya ini, kita kembalikan lagi sunnah-sunnah Rasul SAW, akhlaknya Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW di tengah-tengah umat ini yang sekarang kehausan dengan adab Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, kita mengorbankan diri kita untuk Rasul SAW. Kita belum dituntut untuk berperang, kita baru dituntut untuk melaksanakan adab dan akhlak Rasulullah SAW, kemudian menularkan adab tadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian termasuk diantaranya selain itu, memperhatikan kondisi umat Muhammad SAW yang ada di sekitar kita. Man la yahtam bi amrina laisa minna, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak memperhatikan kondisi kami Rasulullah SAW, yaitu kondisi umatnya, laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mustad'afin, membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan belas kasih kita. Banyak di sekitar kita. Jangan hidup menjadi orang egois di muka bumi ini. Perhatikan anak-anak yatim, perhatikan wanita-wanita janda yang memiliki anak tapi tidak bisa menghidupi anaknya. Perhatikan orang-orang yang kadang sehari tidak bisa makan. Perhatikan orang-orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, anak-anak yang terlantar, tidak bisa mengenyam pendidikan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rasul SAW dan membuktikan kesaksian syahadat kita, supaya kita jangan sekedar bersyahadat di mulut saja, tetapi harus dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari dan wujud kehidupan sehari-hari dengan akhlak dan memperhatikan orang-orang fakir. Itu merupakan bukti dari hati
rahmat yang ada di dalam diri kita. Tidak mungkin orang yang dekat kepada Allah tidak punya rahmat di dalam hatinya. Tidak mungkin. Orang yang dekat kepada Allah itu di dalam hatinya ada rahmat. Orang yang punya rahmat itu bukan orang yang egois. Orang yang punya rahmat adalah orang yang punya empati yang tinggi sekali di dalam hatinya. Selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini orang yang punya rahmat di dalam hatinya. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Penderitaan yang kamu rasakan itu lebih dirasakan pedih oleh Nabi Muhammad SAW. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian orang menyikapi menghidupkan sunnah ini hanya dalam tanda kutip hanya berpakaian seperti pakaiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlaknya tidak diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ada yang lebih penting itu menghidupkan akhlaknya, menghidupkan adabnya dan menimbulkan empati di dalam dirinya, Ini yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mengejar pakaiannya seperti pakaian Nabi tapi akhlaknya bertolak belakang dari akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, justru dia mengotori Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan ciri khas Rasul tapi dia berakhlak beda dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan orang-orang non-muslim menganggap Rasulullah akhlaknya seperti dia. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Orang jadi benci terhadap Rasulullah karena ulah sekelompok orang yang jauh akhlaknya dari Rasul, hanya menggunakan ciri khas Nabi saja. Nah, ini orang yang seperti ini lebih berbahaya daripada Dajjal yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya waktu itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa rahmat di dalam diri kita, menjadikan syahadat kita syahadat yang hakiki, yang keluar dari lisan kita dan muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah murni, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa umat Muhammad SAW. Semoga Allah membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama rombongan Rasulullah SAW, ahlul baitnya, para sahabatnya, para auliya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di surga Firdaus yang tertinggi, tanpa siksa, tanpa fitnah, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ihtarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawbah nafsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ustaz bertanya, Ustaz. Siapa yang nyebut dia munafik?